Shalom. Puji nama Tuhan, hari ini kita bisa berkumpul tempat ini untuk bersama-sama kita memuji dan menyembah Yesus Tuhan. Dan kita percaya kita punya Tuhan yang hidup, yang senantiasa peduli akan setiap kita. Percaya, katakan amin. Apapun yang kita alami pada hari-hari ini, kita punya satu keyakinan, kita punya Tuhan yang hidup. Tuhan yang adalah Bapa kita, yang senantiasa mengasihi setiap kita. Bahkan Dia Tuhan yang rela memberikan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk setiap kita, sehingga kita dapat berkata, aku milik Tuhan Yesus. Sama-sama katakan, aku milik Tuhan Yesus. Mari kita satukan hati di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan, Engkau Bapa yang sangat baik untuk setiap kami. Engkau luar biasa Tuhan dalam kehidupan kami. Apapun yang kami alami, kami tetap punya satu keyakinan percaya bahwa kami milik Kristus. Kami milik kesayangan Tuhan. Kami biji mata Tuhan. Kami begitu berharga karena Engkau yang telah mengasihi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memuji, menyembah Yesus Tuhan. Yang siap menyembah Yesus Tuhan sama-sama katakan, amin. Mari berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Yesus Tuhan. Haleluya. Tuhan, Engkau mendengar seruan hatiku dan keluhku tak tersembunyi bagimu. Dalam kesesakan mau berdiam dan berharap padamu, Yesus, Kau sumber kekuatanku. Sebab aku ini milik-Mu, aku di dalam setiamu yang menghidupkan aku. Sebab aku ini milik-Mu, tak ku pertahankan hidupku, biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Mari bersama-sama kita naikkan pujian ini. Tuhan, Engkau mendengar. Tuhan, Engkau mendengar seruan hatiku dan keluhku tak tersembunyi bagimu. Bahkan di dalam kesesakan kami, dalam kesesakanku, ku mau berdiam dan berharap padamu, Yesus, Kau sumber kekuatanku. Bersama-sama kita katakan, sebab aku ini milik-Mu,
Mari sekali lagi kita naikkan pujian ini dari Allah. Dengan segenap hati kita mau katakan, Tuhan Engkau mendengar. Tuhan Engkau mendengar seruan hatiku dan keluhku tak tersembunyi bagimu. Dalam kesesakanku ku mau berdiam dan berharap padamu. Yesus, kau sumber kekuatanku. Dengan penuh iman keyakinan, sebab aku di dalam hatimu, kasih setiamu yang menghidupkan aku. Sebab aku ini milikmu, aku pertahankan hidupku, biar kehendakmu kerjakanlah dalamku. Sebab aku ini milikmu, sebab aku ini milikmu, aku di dalam hatimu, kasih setiamu yang menghidupkan aku. Sebab aku ini milikmu, tak ku pertahankan hidupku, biar kehendakmu kerjakanlah dalamku. Sebab aku ini milikmu, aku di dalam hatimu, kasih setiamu yang menghidupkan aku. Sebab aku ini milikmu, tak ku pertahankan hidupku, biar kehendakmu kerjakanlah dalamku. Sebab aku ini milikmu, aku di dalam hatimu, kasih setiamu yang menghidupkan aku. Angkat tanganmu jemaat Tuhan, bersama-sama kita katakan, sebab aku ini tak ku pertahankan hidupku, biar kehendakmu kerjakanlah dalamku. Sungguh biar kehendakmu saja Tuhan, biar kehendakmu kerjakanlah dalamku. Ya biar kehendakmu, biar kehendakmu kerjakanlah dalamku.
bersorak kemuliaan untuk Yesus Tuhan. Sungguh biar kehendak-Mu saja yang terjadi Tuhan dalam hidup kami. Oh, kami ini milik-Mu Tuhan, selamanya milik-Mu, milik kesayangan-Mu Tuhan, milik kesayangan-Mu Tuhan. Oh, kami biji mata Tuhan, kami disayang Tuhan, kami disayang Tuhan, kami disayang Yesus Tuhan, selamanya, selamanya, selamanya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami disayang Tuhan, kami disayang Tuhan, kami disayang Tuhan. Mari angkat suaramu, angkat hatimu sembah Yesus lebih lagi. Terus sembah Tuhan, terus sembah Tuhan. Mengalirlah di tempat ini, mengalirlah di tempat ini. Kasih kuasa-Mu Tuhan, kasih kuasa-Mu Yesus. Mengalirlah di tempat ini, mengalirlah di tempat ini. Kasih dan kuasa-Mu Tuhan. Oh ya Rama ya Rama sikirala ya Rama ya Rama ya Rama ya Rama 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 ya Rama ya Rama ya Rama Baba 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 Baba. Oh Rama sakara bala ya Rama sikira bala ya Rama ya Rama la ya Rama ya Rama Baba 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 Rama sikira Baba. Oh Rama takara bala sikirila ya Rama ya. Terus berbahasa roh saudara, terus berbahasa roh saudara. Sikira batakara bala sikira la ya Rama ya Rama Baba 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 Rama. Iritikina masekini nana hora bashikira balaya raba baba 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 baba. Iratakara bashikira la ya raba baba 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 raba shikira la ya raba ya raba ya raba ya raba. Iratakara bashikira balaya raba shikira baba 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 raba shikira la ya raba baba 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 raba ya raba la ya raba ya. Iratakana mashikire tekena masokora baba baba raba shikira la ya raba. Ora batakara bashekiri nekene masakaramo. Iratakana masekiri negara mashokoro baba 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 rabashere la yara. Iratakara basekere la yara bayara balayara basekera la yara bayara basekera baba 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 baba. Ora takana masekiri nekene masekiro botokora baba baba rabashekere baba 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 rabashe. Oh namasera balamo re balamo e namasera balaya namasere baba baba ramo e namasakera balabara balabara base e namana mana masera balabara balabara baba 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 bashikira baba 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 ora bashikira la ya rabashikira ora bashikira la ya rabaya.
Sungguh hanya nama-Mu saja yang terbesar Tuhan. Tiada yang sebanding dengan Engkau Yesus. Tiada ada satupun yang sebanding dengan Engkau Tuhan. Dan hari ini kami datang menyembah Sang Raja yang duduk di tahta. Engkau yang sangat agung, yang mengasihi setiap kami Tuhan. Nyanyian pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Sungguh hanya Engkau yang layak dipuji. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Saya rindu jemaat Tuhan sendiri naikkan pujian ini. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Sebab nama-Mu besar, nama-Mu besar dan layak dipuji. Sungguh kami tersungkur menyembah-Mu. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Bersama-sama kita mau katakan nyanyi pujian, nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Sungguh Kau yang layak Tuhan, bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Mari bersama-sama kita mau bangkit berdiri, lebih seru katakan bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji.
sorak-sorai bagi nama-Mu Tuhan. Dan saat ini kami mau lebih bersuka cita, memuji, meninggikan nama Yesus Tuhan yang siap bersorak-sorai sama-sama katakan amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Yesus Tuhan. Kita percaya kita punya sahabat sejati. Namanya siapa? Yes. Siapa namanya? Yes. Siapa namanya? Yes. Katakan aku sahabat Yesus. Aku sahabat Yesus. Aku sahabat Yesus. Aku sahabat Yesus. Haleluya. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. Lebih keras lagi yo. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. Saya ingin jemaat Tuhan sendiri yang katakan I am a friend. Sambil tepuk tangan. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. Who am I? Who am I that you are mindful of me? That you hear me, that you hear me when I call. Is it true that you are thinking of me? How you love me? Katakan it's amazing. It's amazing. Sekali lagi katakan who am I? Who am I that you are mindful of me? That you hear me when I call. Is it true that you are thinking of me? How you love me? How you love me? Sama-sama katakan it's amazing. Who am I that you are mindful of me? That you hear me when I call. Is it true? Is it true that you are thinking of me? How you love me? It's amazing. It's amazing. I am a friend of God. 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 He calls me friend. I am a friend of God. 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 He calls me friend. Oh, yeah. God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. Sahabat-sahabat Yesus bersama-sama katakan, God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. God Almighty, God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. Oh, God Almighty,
kuat memuji Tuhan. Masih kuat memuji Tuhan. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Yesus. Haleluya. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Siap bersorak-sorai bagi Yesus Tuhan, kan bersorak-sorai, kan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Amin. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Kami siap bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sambil lambaikan tangannya. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah. Haleluya. Silakan duduk jemaat Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Yo anak-anak lari, terus lari. Ya boleh tepuk tangan buat anak-anak yang diberkati ini. Haleluya, 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 haleluya. Ya hari ini ada anak-anak yang akan didoakan. Mereka besok back to school. Dan kita boleh berdoa buat anak-anak kita, cucu kita tetap dalam perlindungan, tetap dalam penjagaan Tuhan Yesus, dijauhkan dari sakit penyakit, dijauhkan dari pergaulan-pergaulan yang buruk, dan Tuhan terus memberkati.
Amin, amin. Boleh arahkan tangan saudara kepada anak-anak ini. Oh, oh Tuhan, Kau jamah anak-anak ini Tuhan. Berkati anak-anak ini ya Roh Kudus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Oh, anak-anak yang di depan boleh angkat tangan ya. Oma akan doa. Tuhan Yesus, saat ini kami datang kepadamu, membawa anak-anak ini Tuhan. Roh, jiwa, tubuh mereka milik Tuhan Yesus. Sejak hari ini mereka dilindungi, mereka diberkati, mereka disertai, dijauhkan dari sakit penyakit, dijauhkan dari malapetaka. Immanuel, Engkau selalu menyertai anak-anak ini Tuhan. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, Engkau juga memberkati para orang tua. Engkau sanggup memenuhi setiap kebutuhan, keperluan buat memelihara anak-anak-Mu ini. Di dalam nama Yesus, keluarga mereka dibuat bahagia, damai sejahtera, ada kekuatan-kekuatan yang baru Tuhan sediakan buat setiap keluarga ini di dalam nama Yesus. Sehat, kuat, panjang umur, diberkati untuk menjadi berkat. Sama-sama katakan amin. Ya, selamat sekolah, besok pagi sekolah hari Senin. Tuhan berkati, Tuhan berkati ya. Oke, udah. Haleluya, banyak anak banyak berkat, banyak anak banyak berkat. Ya, Tuhan, ku percaya kita akan masuk dalam pengurapan. rencana-Mu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Engkau telah berfirman, Amin. kan beri masa depan, Amin. damai sejahtera, penuh harapan. Ku tahu rencana-Mu indah bagiku, ku tahu kehendak-Mu baik bagiku, ku tahu rencana-Mu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku. Saudara sendiri naikkan pujian ini. Rencana-Mu. Tuhan, ku percaya rencana-Mu indah, walau saat ini tak telah berfirman, di masa depan, damai sejahtera, penuh harapan. Ku tahu indah bagiku, ku tahu kehendak-Mu baik bagiku, ku tahu jalan-Mu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalan yang terbaik bagiku. Saudara yang sudah terima botol minyak urapan, mari siapkan. Mari saya undang sekali lagi bangkit berdiri.
firman Tuhan dikatakan di dalam Yesaya pasal yang ke-10 ayat 27. Yuk dibaca yuk. 1, 2, 3. Dan akan terjadi pada hari itu. Sekali lagi, dia akan mengambil beban. Sekali lagi, dia akan mengambil dari atas bahumu dan kuk dari tengkukmu, dan kuk itu akan dipatahkan oleh urap. Percaya, katakan amin. Mari kita angkat minyak urapan di atas kepala kita, berkata-kata dalam bahasa roh. Tuhan, kami percaya kebenaran firman-Mu. Setiap kuk, setiap belenggu, setiap beban diusir oleh kuasa urapan minyak. Hari ini kami diurapi dalam nama Yesus. Mari oleskan minyak urapan di atas kepala saudara. Engkau disembuhkan, engkau dibebaskan, engkau diberkati, engkau terima kemenangan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Mari angkat kedua tangan saudara, berkata-kata dalam bahasa roh. Oh, dalam jamah Tuhan, jamah anak-anak-Mu Tuhan. Saudara sendiri katakan, ku tahu baik bagiku. Wow. Yes, yes. Kami percaya Tuhan, rencana-Mu buat setiap kami adalah yang terbaik. Tuntun kami dengan kebenaran firman-Mu, Kau urapi anak-Mu duta Kristus-Mu dalam nama Yesus. Nama Tuhan Yesus ditinggikan, dipermuliakan. Haleluya. Yang siap diberkati sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Puji nama Tuhan. Sekali lagi berikan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan kita yang luar biasa. Amin. Shalom saudara semua. Shalom. Shalom yang di balkon. Shalom. Apa kabar? Puji Tuhan luar biasa. Amin. Dalam segala hal kita selalu berkata puji Tuhan. Tuhan Yesus selalu baik.
Sekalipun mungkin yang dihadapi hari-hari ini belum kelihatannya baik, tapi kita percaya kita memiliki Tuhan Yesus yang sangat baik. Dia dapat mengubah semua yang buruk justru untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang dikasihi Tuhan. Yang dikasihi Tuhan, berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan kita. Thank you Lord, amin, amin, amin. Puji nama Tuhan, hari ini saya mau sharing tentang satu tema, yaitu tentang agenda Tuhan. Agenda Tuhan, ya. Setiap orang dari kecil itu pasti punya cita-cita, punya keinginan, punya agenda. Lia dulu juga punya agenda. Bersyukur saudara, saya lahir dari keluarga hamba Tuhan. Opa saya seorang hamba Tuhan, papa saya juga seorang hamba Tuhan. Keluarga besar itu melayani Tuhan. Kami ada gereja juga di Jember, GBT, Kristus Hidup. Dan dari kecil saya melihat bagaimana orang tua saya melayani Tuhan, opa saya berkhotbah menyampaikan firman, papa saya, adik-adiknya main musik, ada yang bernyanyi. Saya bersyukur saudara. Dan sejak itu saya ingat sekitar umur 4 tahunan kalau nggak salah ya. Mama saya itu suruh saya untuk nyanyi di depan. Ayo Lia kamu nyanyi gitu. Waktu kecil saya ingat nyanyinya itu yang ku dayung-dayung perahuku menuju ke seberang, melewati angin ribut dan gelombang yang besar, tapi perahuku tak pernah oleng. Saya ingat saudara. Dan dari kecil saya dilatih untuk melayani Tuhan. Dari kecil saya melihat orang tua, keluarga melayani Tuhan. Sehingga saya bertumbuh dari di gereja. Dan saya bersyukur Tuhan memberikan saya kerinduan. Suatu saat ketika saya diajak papa saya pergi ke Immanuel di Surabaya, itu ada toko buku rohani namanya Immanuel. Saya suka dibeliin buku majalah AMI, Anak Manis Indonesia, lalu buku-buku rohani, saudara. Dan di situ saya mulai baca-baca. Opa saya kasih saya hadiah ulang tahun itu Bible, usia sekitar 10 tahun. Saya belajar, saya baca Bible. Ada kerinduan untuk menyenangkan hati Tuhan, ada kerinduan untuk membaca firman. Lalu ketika saya pergi sama papa, saya di mobil, papa saya lagi turun gak tahu beli apa gitu ya. Saya sendirian di dalam mobil, saya baca buku. Kemudian ketika saya baca buku itu ada kebenaran Tuhan, ada firman Tuhan yang sangat memberkati saya. Lalu saya ingat waktu di mobil itu saya seperti khotbah. Saya membaca apa yang ada di buku itu dengan keras. Karena ada kerinduan untuk jangan cuma saya yang diberkati, saya rindu orang-orang juga diberkati. Dan kalau saya ada di hadapan saudara saat ini, saya percaya itu semuanya karena anugerah Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita, amin. Manusia punya keinginan, manusia punya agenda. Tapi Tuhan juga memiliki agenda, dan yang terbaik pasti saudara dan saya alami bersama dengan Tuhan. Kalau manusia mungkin punya banyak keinginan, punya banyak rencana ya. Pastor Billy tuh suka filmnya Doraemon, ada lagunya yang aku ingin begini, aku ingin begitu, ingin itu banyak sekali. Ya manusia itu punya banyak keinginan, manusia itu punya banyak rancangan, rencana. Tetapi ada rencana Tuhan, rancangan, agenda, ketetapan Tuhan atas kehidupan kita yang pastinya terjadi digenapi sempurna buat kita semua. Kita mau melihat apa sih agenda Tuhan dalam kehidupan kita. Dalam Mazmur 139 kita mau membaca di ayat yang ke-16. Agenda Tuhan ini berbicara tentang rancangan Tuhan, rencana Tuhan, ketetapan-ketetapan Tuhan atas kehidupan kita. Firman Tuhan mengatakan, matamu sudah melihatku selagi aku masih bakal anak. Dan pada kitabmu telah tertulis seluruh hari-hari yang akan dibentuk ketika belum ada satu pun yang dimulai. Wow. Pemazmur berkata mata Tuhan itu sudah melihat kita selagi kita masih bakal anak, belum jadi anak. Dan pada kitabmu telah tertulis seluruh hari-hari yang akan dibentuk ketika belum ada satu pun yang dimulai. Ayat 17
dikatakan betapa mulianya pikiranmu bagiku ya Elohim, betapa besar jumlahnya. Kalau saya bayangkan mungkin Tuhan itu sudah mengenal Lia. Bukan mungkin ya, saya percaya Tuhan sudah mengenal saya. Bahkan sebelum Lia masuk di dalam kandungan mama saya, Tuhan bilang, oh ini anakku Lia. Nanti akan lahir tanggal 11 Desember 85. Lalu nanti akan sekolah di sini, akan berhubungan, berteman dengan ini, lamaran, menikah dengan Pastor Billy, punya anak Charlotte Scarlett. Tuhan seperti sudah menetapkan hari-hari saya sejak saya belum di dalam kandungan mama saya. Saya percaya bahwa rancangan ketetapan Tuhan ini luar biasa dalam kehidupan kita. Di Amsal 19 ayat 21 dikatakan, di dalam hati manusia terdapat banyak rancangan, tetapi keputusan Yahweh saja yang akan terlaksana. Ini bersyukur saudara. Karena mungkin kalau manusia merancangkan itu, ya mereka pikir ini yang terbaik ya. Tapi belum tentu. Apa yang baik menurut manusia belum tentu itu benar di hadapan Tuhan. Tapi kalau apa yang menurut Tuhan benar, itu pasti yang terbaik. Yang mengerti katakan amin. Ada 3 hal yang saya mau bagikan mengenai agenda Tuhan. Dan saya kasih huruf di depannya itu T semua supaya kita mudah menghafalkan. Yang pertama, agenda Tuhan bersifat tuntas. Artinya tuntas adalah selesai dan sempurna. Bukan hanya sekedar selesai, tetapi juga sempurna. Tuhan kalau sudah bekerja di dalam kehidupan kita tidak setengah-setengah, saudara. Pasti selesai dan sempurna. Filipi 1 ayat ke-6 firman Tuhan berkata, aku yakin akan hal ini, bahwa Dia yang memulai pekerjaan baik di dalam kamu akan melanjutkannya sampai akhir pada hari Yesus Kristus. Di sini saya mau bertanya, siapa yang pernah mengalami kebaikan Tuhan? Saudara boleh lambaikan tangan. Percaya kebaikan Tuhan yang saudara sudah alami akan terus saudara alami di dalam Yesus Kristus. Percaya katakan amin, berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Amin. Percaya Dia adalah Alfa dan Omega. Dia awal dan yang akhir. Tuhan sudah tahu apa yang akan terjadi ke depan. Sekalipun kita gak tahu apa yang terjadi pada masa depan kita, tapi kita tahu siapa yang memegang masa depan kita. Yeremia 29 ayat 11 dikatakan, aku Yahweh, Bapa Yahweh, tahu rancangan-rancanganku yang aku rancangkan atas hidupmu. Rancangan apa? Rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu masa depan dan pengharapan. Kalau saat ini kita mengalami masa-masa yang kelihatannya buruk, itu berarti belum selesai, saudara. Kalau Tuhan masih kasih koma, jangan kasih titik. Tuhan masih belum selesai. Tapi Tuhan berkata, aku yang sudah memulai yang baik dalam hidupmu. Aku juga yang akan terus meneruskan, bahkan menyelesaikannya sampai akhir. Percaya hidup kita di dalam Tuhan pasti mengalami semua yang terbaik. Bahwa semuanya bahkan sudah diselesaikan. Ketika Tuhan Yesus di atas kayu salib, Dia berkata, tetelestai, it is finished, sudah selesai. Setiap pergumulan saudara, sakit penyakit, permasalahan, apapun yang kita alami, percaya sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus, amin. Soon or later, saudara akan melihat dan mengalami kemenangan yang daripada Tuhan. Percaya katakan amin. Yeremia 16 ayat 33 dikatakan, di dalam dunia ini kamu mengalami penderitaan, tetapi teguhkanlah hatimu karena aku telah mengalahkan dunia. Percaya roh pemenang itu ada di dalam saudara dan saya. Saudara bukan menjadi victim, saudara bukan korban, tetapi saudara dan saya dijadikan Tuhan victor, pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Umat pemenang bersama katakan amin, amin, amin. Percaya setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita, semua hanya sementara. This too shall pass. Karena itu Daud berkata, sekalipun aku melalui atau melewati lembah kekelaman, hanya melewati, tidak stay. Kita hanya pass through, kita hanya lewat. Dan setiap
proses atau pergumulan yang Tuhan izinkan mendatangkan kemuliaan Tuhan. He is the God who is in the process and He is the God who is in the promises. Dia adalah Tuhan yang ada di dalam proses dan Dia adalah Tuhan yang ada di dalam setiap janji-janjinya. Justru melalui proses kita mengalami janji Tuhan. Kalau orang mau mengalami kesembuhan, biasanya diizinkan Tuhan sakit dulu. Nah, melalui ketika sakit itu lalu disembuhkan, mengalami mujizat. Dan percaya setiap proses pun Tuhan gak pernah meninggalkan. Tuhan berkata, ketika kamu melewati air, air tidak akan menghanyutkanmu. Ketika kamu melalui api, api tidak menghanguskanmu. Sadra, Mesa, Abednego, meskipun di dalam anugerah, saudara, kadang Tuhan mengizinkan kita untuk melalui hal-hal yang tidak mengenakan, menyakitkan. Tetapi di dalam dapur perapian itu Tuhan ada bersama mereka. Dan saat ini apa yang kita alami, mungkin kita mengalami dapur perapian. Tapi percaya Tuhan juga ada bersama kita melewati itu semua. Dan justru pada akhirnya Tuhan mau menyatakan kuasanya yang dahsyat itu terjadi digenapi dalam kehidupan kita. Amin. Percaya bahwa Tuhan ada di dalam lembah. Tuhan juga ada di atas gunung. Beberapa waktu yang lalu saya melihat film Top Gun. Yo, semua suka ya. Anak saya kalau nggak salah nonton sampai 3 kali. Ketika di bioskop itu saya juga melihat, wah keren ini ya filmnya. Tom Cruise yang main. Saya sama Pastor Billy, sama Pastor Gary, sama Felis juga, sama anak-anak. Lalu di situ saya melihat lakonnya itu Tom Cruise ya. Dia itu udah mau kalah. Wah, waduh ini kalah ini, sebentar lagi udah ditembakin sama musuh, udah dikepung musuh. Aduh gak tahu ada yang menyelamatkan. Ya namanya lakon itu seperti itu. Nah akhirnya yang kedua, dia juga ada dalam posisi udah mau kalah, bener-bener kalah. Tahu-tahu ada lagi yang menyelamatkan. Saya langsung teringat, wow kayak gini loh kehidupan anak-anak Tuhan. Kelihatannya udah mau kalah ini. Kelihatannya udah gak ada harapan. Tapi somehow gak tahu gimana, ada aja pertolongan, ada aja keselamatan. Dan apapun peran yang saudara lakoni saat ini, kalau Tuhan yang menjadi sutradara dalam kehidupan kita, percaya akhirnya pasti happy ending. Amin saudara, semuanya pasti happy ending. Apa yang dimulai oleh Tuhan pasti akan diselesaikan sampai akhir dan hasilnya happy ending. Kalau orang di luar mungkin berkata, sudah nasib pastor, keluargaku seperti ini berantakan. Sudah nasib pastor, kelihatannya emang enggak diberkati. Enggak saudara, percaya di dalam Tuhan rancangan kita itu adalah rancangan untuk memberikan hari depan yang penuh dengan pengharapan. Masih ada harapan dan setiap pengharapan kita di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Amin. Ada sebuah ilustrasi, sebuah pohon ditanam di tengah hutan. Kemudian pohon itu bertumbuh besar dan pohon itu berpikir gitu, nanti kalau aku tambah besar, aku mau dijadikan furniture di istana raja karena badanku besar. Kemudian ketika pohon itu tambah besar, lalu benar dia ditebang. Ketika ditebang dia berpikir, sebentar lagi aku akan ada di istana raja. Aku akan menjadi perabotan di istana raja yang sangat indah. Lalu pohon itu berkata, loh tapi aku kok cuman dibentuk seperti ini ya. Lalu kok aku ditaruh di pundak orang yang kurus, yang berdarah-darah, yang bermahkota duri. Kemudian dibawa naik ke bukit Golgota. Pada akhirnya dia tahu, dia dijadikan salib, raja di atas segala raja. Ketika kita mengalami sesuatu yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita, harapan, rencana kita, bayangan kita, jangan mudah kecewa terlebih dahulu. Jangan cepat bereaksi atau kita mulai iri membandingkan diri kita, kehidupan kita dengan orang lain. Atau kita marah mengeluh sama Tuhan. Percaya kalau rancangan Tuhan itu jauh lebih indah daripada rancangan kita. Tuhan tahu yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Dia gak pernah salah. Dan saat ini percayalah bahwa Dia turut bekerja dalam segala hal
untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Siapa di sini orang-orang yang mengasihi Tuhan? Lambaikan tangan. Percaya saat ini Tuhan sedang berbuat kebaikan dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan sedang berbuat kebaikan dalam kehidupan kita. Amin. Yang kedua, agenda Tuhan yang pertama tadi bersifat tuntas, yaitu selesai dan sempurna. Yang kedua, agenda Tuhan ini bersifat tetap, tidak berubah dan tidak bisa gagal. Kalau agenda manusia masih bisa berubah-ubah. Cerita Pastor Yusak dulu, ketika itu beliau kepingin jadi dokter. Sekolah, kemudian SMP, SMA, masuk universitas. Tetapi ketika mau jadi dokter nggak diterima. Ya udahlah, beliau pikir udah jadi sarjana ekonomi aja nanti biar jadi accountant gitu mungkin ya. Tapi akhirnya apa yang direncanakan, apa yang diinginkan nggak seperti yang beliau rancangkan. Puji Tuhan sekarang menjadi senior pastor, menjadi gembala. Dan itu jauh lebih dahsyat. Dan saat ini percaya bahwa kalau agenda manusia bisa berubah, agenda Tuhan itu bersifat tetap, tidak berubah dan tidak bisa gagal. Sekalipun manusianya bisa gagal, sekalipun manusianya bisa melakukan kesalahan. Kita melihat dalam 2 Petrus 3 ayat 9. Firman Tuhan berkata, Tuhan tidak pernah terlambat untuk menggenapi janjinya. Meskipun beberapa orang menganggapnya lambat, namun sebaliknya dia sabar terhadap kita. Karena dia tidak menghendaki seorang pun binasa, melainkan supaya semua orang bertobat. Kita melihat agenda Tuhan, rancangan Tuhan itu ujung-ujungnya untuk keselamatan jiwa-jiwa. Untuk menggenapi kerinduan Tuhan, jiwa-jiwa diselamatkan, tidak ada yang binasa dikatakan. Amsal 16 ayat 9 berkata, hati manusia merancangkan jalannya, tetapi Yahweh yang menetapkan langkahnya. Saya teringat bagaimana Simon Petrus itu pernah menyangkal Yesus sebanyak 3 kali sebelum ayam berkokok. Tetapi itu tidak dapat menggagalkan rencana Tuhan atas pemakaian, atas hidup dia. Dan akhirnya kita melihat Tuhan bisa memakai Simon Petrus ketika dia berkhotbah, ada 3.000 jiwa yang diselamatkan. Amazing. Kita juga mau melihat kisah tentang Paulus. Pada saat itu Paulus ditangkap menjadi narapidana dan ditaruh di dalam satu kapal. Dan di kapal itu berlayar. Nah, ketika berlayar, malaikat Tuhan itu sudah berkata kepada Rasul Paulus, besok jangan berlayar ya, karena akan ada badai. Oke. Kemudian Rasul Paulus berkata kepada nakoda kapal, dan nakoda kapal itu tidak menghiraukan perkataan Paulus. Mereka tetaplah berlayar dan akhirnya benar, terjadi badai. Tetapi dikatakan karena kamu Paulus, itu Tuhan berkata, karena kamu ada di dalam kapal itu, maka semuanya akan selamat. Tidak ada yang mati atau binasa. Kadang di dalam kehidupan ini ada orang-orang yang berbuat kesalahan. Sehingga sepertinya kita itu menjadi korban. Sepertinya kita mengalami hal-hal yang buruk. Tetapi percaya kalau Tuhan yang memegang hidup kita, sekalipun kita mengalami hal yang buruk, percaya ketetapan Tuhan itu tidak akan pernah berubah. Tidak akan pernah gagal sekalipun manusia berusaha menggagalkan. Dan ada satu lagi Daud berkata, kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu Tuhan? Ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Sekalipun orang berusaha lari dari panggilan Tuhan, lari dari rencana Tuhan, nggak bisa kemana-mana. Yunus contohnya. Dia berusaha lari, disuruh Tuhan untuk menyampaikan Injil supaya orang-orang bertobat. Dia lari akhirnya masuk ke dalam perut ikan. Tapi ujung-ujungnya Yunus memberitakan firman Tuhan. Sekali lagi ini mau menggambarkan bahwa agenda Tuhan atas kehidupan kita itu tetap. Tidak dapat diubah atau tidak dapat digagalkan bahkan oleh karena kesalahan atau kegagalan manusia. Percaya. Siapa di sini percaya bahwa rancangan Tuhan yang terbaik pasti terjadi tetap dalam kehidupan kita? Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita.
Amin. Yang terakhir, agenda Tuhan ini bersifat tepat waktu. Yang pertama tuntas, yang kedua tetap, yang ketiga tepat waktu. Artinya tidak terlalu cepat dan juga tidak mungkin terlambat. Pengkhotbah 3 ayat 11 firman Tuhan berkata, Dia telah menjadikan segala sesuatu indah pada saatnya. Semua ada waktunya, semua ada musimnya, semua ada saatnya. Percaya saat ini. Kalau belum kelihatannya belum baik, kita punya Tuhan yang baik. Sekalipun Tuhan, aku melewati ini, aku percaya kemuliaan-Mu pasti dinyatakan atas kehidupanku. Sekalipun Tuhan, saat ini aku mengalami hal yang tidak mengenakan, aku percaya Tuhan. Tuhan Yesus setia akan janji-janjinya. Kisah Lazarus. Lazarus itu dikatakan sebagai orang yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Saudaranya Maria dan Marta juga adalah orang-orang yang sangat dikasihi Tuhan. Tetapi pertanyaannya, kenapa kelihatannya Tuhan mengizinkan Lazarus yang pada saat itu dikabarkan, Tuhan Yesus, Guru, Lazarus orang yang kamu kasih sakit. Tapi kenapa Tuhan gak langsung buru-buru menyelamatkan, menyembuhkan Lazarus? Ada penundaan, dibiarkan. Kadang dalam kehidupan kita berdoa, Tuhan, kenapa saya udah berdoa, kok Tuhan tetap sepertinya gak berbuat apa-apa? Saya udah berdoa tapi kenapa jawaban Tuhan kok lama sekali? Tuhan kok jahat sih? Biarin hal ini terjadi. Tuhan kenapa biarin saya? Tuhan kenapa kok cuek? Kamu di mana Tuhan? Melalui kisah Lazarus ini saya belajar. Kadang waktu Tuhan itu tidak sesuai dengan waktu kita. Kalau pada saat itu Tuhan langsung datang, orang cuma tahu Tuhan Yesus sebagai penyembuh. Tapi ketika Lazarus dibiarkan, seolah-olah dibiarkan sampai mati. Dan bukan hanya 1 hari, 2 hari, 3 hari. Di situ kita mau melihat bahwa Tuhan Yesus bukan hanya sanggup untuk menyembuhkan, tetapi Dia sanggup untuk membangkitkan. Saat ini apapun di dalam kehidupanmu, apa yang kelihatannya sudah mati, Tuhan sanggup untuk membangkitkan. Percaya, berikan tepuk tangan buat Tuhan kita, bahwa tidak ada yang terlalu sukar bagi Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Percaya bahwa rencana dan kehendak Tuhan untuk hidup kita itu jauh melebihi keadaan Anda saat ini. Yesaya 55 ayat 8, ini ayat terakhir dan ayat 11. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku, firman Yahweh. Ayat 11, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi akan melaksanakan apa yang aku perkenan dan akan sukses dalam apa yang aku perintahkan. Percaya saat ini setiap firman yang kita terima di dalam nama Tuhan Yesus jadi atas kehidupan kita. Amin. Ya dan amin. Mari bersama-sama katakan dengan saya, kehendak Tuhan yang terbaik jadi atas hidupku. 1, 2, 3, kehendak Tuhan yang terbaik jadi atas hidupku. Percaya, berikan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan kita. Amin. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Dan sebagai konklusinya, saudara, kita perlu diingatkan kembali bahwa agenda Tuhan atas kehidupan kita itu tetap, tuntas, dan tepat waktu. Percayalah, Tuhan menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Dan sebentar kita akan menyembah Tuhan. Apa yang kita katakan di hadapan Tuhan, itu yang akan kita terima dan dapatkan di dalam nama Yesus. Amin. Boleh angkat kedua tanganmu, berkata-kata dalam bahasa roh. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku.
katakan. Inilah doa kami, Yesus. Tenangkan jiwa. Engkaulah perisai, Engkaulah syarat. Tenangkan jiwaku. Mari angkat kedua tangan katakan, ku kan berdiri. Bukan bertahan. Roh Kudus, Roh Kudus. Oh, rala masya, rala 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 rala. Sampai kapan? Karena Yesus selalu menopang hidupku. Bersama-sama ku kan berdiri di tengah badan dengan kekuatan yang kau berikan sampai kapan ku rala masyara rala rala masyara rala bukan bertahan dalam kebenaran dengan kekuatan yang kau berikan sampai kapanpun tak tergoyahkan karena Yesus selalu menopang hidupku. Mari taruh tangan kirimu di dadamu, angkat tanganmu ke atas. Tuhan, Kau jamah setiap anak-anakmu yang saat ini mengangkat tangan kami. Kaulah kekuatan, Kaulah kekuatan, Kaulah perisai. Dalam nama Yesus, kami mau terus berdiri, kami mau terus bertahan. Karena ada Yesus, karena ada Yesus, karena ada Yesus, ada Yesus. Sebab ada Yesus hidup, ada hari esok buat setiap kami. Kau jamah anak-anak-Mu Tuhan. Siang hari ini kekuatan baru turun atas mereka. Berkat-Mu turun, kekuatan kemenangan-Mu, keajaiban-Mu turun atas anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Sekarang angkatlah kedua tangan saudara dengan mata iman. Percaya, terima pertolongan Tuhan. Terima. Oh, rala basyikira rala basyara rala basyara rala. Oh, rala basyikira rala basyara rala. Terus saudara. Sembah dengan muatan iman. Oh, syara rala. Ora la basikira la basyara la basyara la
Pertolongan-Mu tidak terlambat. Pertolongan-Mu tidak terlambat. Rancangan-Mu bukan kecelakaan. Oh Tuhan, Kau jamah. Yang sakit Kau sembuhkan. Yang sakit disembuhkan. Yang miskin diberkati. Yang kekurangan dicukupi. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dicukupi. Diberkati. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kuasa-Mu yang lebih besar. Saudara sendiri katakan, Tuhan. Yes, 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 yes. Tak pernah terlambat. Bersama-sama katakan, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Amin. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Katakan ku percaya. Percaya dipulihkan, tepuk tangan panjang buat Yesus. Haleluya.
diberkati. Oh, sungguh kami percaya mujizat-Mu sampai hari ini masih berlangsung. Tuhan, Kau tidak akan permalukan anak-anak-Mu. Kau tidak akan permalukan orang yang berharap kepadamu, Yesus. Kami percaya kesembuhan, kuasa mujizat, berkat-Mu sudah mengalir buat setiap kami. Dan di dalam nama Yesus, percaya diberkati sama-sama, katakan amin, amin, amin. Baik, puji nama Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Sama-sama kembali kita satukan hati dalam doa. Terima kasih Tuhan, mengucap syukur buat ibadah di kesempatan pagi hari ini, terlebih buat firman-Mu yang telah memberkati setiap kami Tuhan. Kami percaya firman-Mu adalah ya dan amin bagi kami. Dan sekarang tiba saatnya kami umat-Mu ingin memberikan persembahan ucapan syukur kami yang terbaik bagi Engkau. Kami boleh memberi dengan penuh sukacita hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bergabunglah bersama kami dalam Aku Ditolong Tuhan pada hari Senin 25 Juli 2022 jam 8 malam waktu Indonesia Barat. Pada tayangan kali ini kita akan diberkati oleh kesaksian Pastor Edi Rijantoro, Pastor Yabes Priantoro, Pastor Filemon Cundiantoro. Kirimkan permohonan doa dan kesaksian saudara di nomor WhatsApp 081 25 25 1000. Tayangan ini akan disiarkan melalui YouTube channel dan Facebook fanpage Pastor Yusak Hadisiswantoro. Yesua Hamasia, bless you. Terima kasih sudah beribadah bersama kami. Terus dukung kami dalam pelayanan untuk keselamatan jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus dengan cara memberikan persembahan atau persepuluhan saudara melalui rekening BCA Sinode Gereja YHS di nomor rekening 0109229000 atas nama Gereja YHS. Sertakan juga keterangan persembahan atau persepuluhan dari kota mana. Atau berikan persembahan dan persepuluhan melalui aplikasi pembayaran online yang saudara miliki, seperti Dana, OVO, atau GoPay dengan men-scan QR Code yang tertera di layar. Persembahan saudara mengubah kehidupan. Yesua Hamasiah, bless you. Mujizat-Mu sungguh nyata, tak terbatas. Kuasa-Mu Tuhan di saatku. Berikut adalah jadwal ibadah Gereja YHS Malang. Tetap ku berharap, Yesus Kaulah penyembuhku. Yesus, 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 ajaiblah nama-Mu. Yesus, 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 juru selamatku. Saat ku berdoa, saat ku Mengundang pasangan suami istri untuk hadir dalam acara Best Couples Community dengan jadwal sebagai berikut.
Berikut adalah syarat untuk mengikuti ibadah onsite. Bagi Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan pelayanan pernikahan, baptisan, penyerahan anak, ibadah penghiburan, atau pelayanan pastoral yang lain, saudara dapat menghubungi Gereja YHS di nomor berikut ini. Ikutilah ibadah dan program online Gereja YHS yang dapat saudara akses melalui website dan channel YouTube sebagai berikut. Terima kasih telah menyaksikan Yes News untuk minggu ini. Senang sekali dapat menjadi bagian dari sukacita Anda. Sampai jumpa pada ibadah-ibadah selanjutnya. Yesua HaMashiach bless you. Baik, puji nama Tuhan, seorang jemaat Tuhan, kita sama-sama bangkit berdiri. Mari kita akhiri ibadah dengan penuh sukacita. Amin. Semuanya bertepuk tangan bagi Yesus Tuhan, come on. Sama-sama katakan. You, I can do anything. I can do all things. For it's you give me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Saya berikan tepuk tangan bagi Yesus Tuhan, come on. Yeah. Sama katakan, I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe. Come on, church. To you, I can do anything. For it's you give me strength. Yeah. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Through
Diberkati siang hari ini, amin. Sekali lagi beri kemuliaan kepada Tuhan, haleluya. Jemaat Tuhan yang terkasih, kalau saudara ingin menikmati hadirat seperti ini, jangan lewatkan, jangan diambil sendiri. Silakan difoto, di-share ke teman-teman di IG saudara, di status WA saudara. Dan jika saudara juga ingin merasakan hadirat Tuhan, hadiri hari Rabu di Healing and Restoration Center. Setiap Rabu pukul 7, saudara alami lawatan Tuhan. Menyembah kita. Di sini ada senior pastor juga yang melayani. Jangan lewatkan, setelah itu akan didoakan. Apapun masalah saudara, pergumulan saudara, percaya datang hari Rabu, Tuhan pulihkan, Tuhan tuntaskan. Amin. Yang kedua, Midras hubungan dengan akan segera dibukanya Midras Indonesia, maka dimohon semua gembala dan aktivis jemaat turut serta mencari anak yang berusia 6 sampai 13 tahun untuk disekolahkan, diberi tempat tinggal dan dijamin kehidupannya. Seorang putra tentunya ya. Saudara bisa menghubungi Pastor Guntur Irianto di nomor yang tersedia. Baik, mari kita akhiri ibadah kita, mari kita angkat tangan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Engkau sungguh baik. Kami percaya segala perkara dapat kami tanggung di dalam Engkau. Terima kasih jemaat Tuhan, pulanglah, terimalah berkat Bapa Yahweh dalam anugerahnya Yeshua Mashiach, dalam persekutuan Roh Kudus memberkati engkau, memulihkan engkau. Percaya pulang dari tempat ini engkau sudah mendapatkan tuntas segala sakit penyakitmu, segala finansialmu sudah tuntas di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus yang sudah percaya dan menerima berkat, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Jesus, thank you for loving me. Thank you for guiding me. Your love is high.